giginya dong, itu tidak punya lawan. Kalau dia tidak punya lawan, dia akan turun terus menerus sampai mencari lawannya. Apa lawannya? Gusi dong, mentok sampai ke bawah. Bu, nanti diganti dengan gigi palsu ya. Pakai gigi palsu dong, gitu. Nah, padahal itu bukan sesuatu hal yang tabu loh, memakai gigi palsu itu gitu. Tiruan lepasan, ada yang gigi tiruan cekat. Nah, itu semuanya disesuaikan dengan budget. Gitu. Tetapi mengganti gigi pada area yang tidak bergigi itu menjadi satu keharusan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam sesi sharing selepas praktek. Nah, apa sih yang di-sharingkan untuk kesempatan kali ini? Kayaknya ini sering terjadi pada sahabat semuanya. Pertanyaan gini, perlu nggak sih saya pakai gigi palsu? Ya kan? Nah, saya akan membahas dari sisi indikasinya. Jadi, penata laksanaan setelah pencabutan gigi gitu ya, itu adalah penggantian gigi palsu. Kenapa? Karena setelah giginya dicabut nih contohnya, yang dicabut adalah gigi bawah. Nah, gigi atasnya yang ada giginya dong, itu tidak punya lawan. Kalau dia tidak punya lawan, dia akan turun terus menerus sampai mencari lawannya. Apa lawannya? Gusi dong, mentok sampai ke bawah. Nah, itu yang disebut sebagai penata laksanaan atau treatment yang diberikan setelah kehilangan gigi. Setelah gigi dicabut gitu, oke lah, treatment setelah kehilangan gigi. Entah itu dicabut, entah itu hilang, entah itu tanggal, gigi permanen pastinya ya. Nah, itu adalah melakukan penggantian gigi palsu. Ada konotasi yang aneh kadang kalau kita sebutkan bahwa, Bu, nanti diganti dengan gigi palsu ya. Kayak gigi palsu dong, gitu. Nah, padahal itu bukan sesuatu hal yang tabu loh, memakai gigi palsu itu gitu. Jadi sesungguhnya kalau ya memang sih kata-katanya palsu, sesuatu yang palsu terus masuk ke mulut kita gitu ya, ya tenang aja, tidak kena undang-undang pidana akibat pemalsuan kok. Jadi setelah kehilangan gigi itu jangan didiamkan, karena nantinya akan menimbulkan keluhan-keluhan yang lain kalau diabaikan. Ini ada berderet gigi, kemudian kita ada yang dicabut satu. Nah, gigi yang sebelahnya dia akan bergeser gitu, dia akan mobilitas sehingga ruangannya bisa menyempit. Kalau ruangannya bisa menyempit, ya pastinya sudah nggak bisa diganti oleh gigi palsu lagi gitu. Nah, fungsinya apa sih gigi palsu itu? Satu, mengembalikan fungsi pengunyahan, ya kan, agar bisa mengunyah dengan optimal lagi. Dua, untuk menjaga estetik, ya kalau untuk di depan pastinya gitu ya. Terus yang ketiga, menjaga space ruangan agar tetap optimal sehingga fungsional pengunyahannya juga akan tetap terjaga. Mobilitas gigi-gigi sebelahnya tidak akan terjadi karena sudah terisi dengan gigi palsu lagi. Dan gigi palsu itu banyak pilihannya. Nanti kita bahas di sesi yang berbeda. Pada kesempatan kali ini kita sharingkan bahwa perlu nggak sih pakai gigi palsu setelah pencabutan? Iya. Atau perlu nggak sih pakai gigi palsu di area tidak bergigi? Pastinya. Yang oma-oma saja, yang opa-opa saja nggak punya gigi sama sekali pengen dikembalikan gitu. Dan itu membuat gigi palsu full denture cukup rumit.
gitu. Dan cukup adaptasinya juga cukup berat bagi si pasien, dari yang dulunya nggak punya gigi jadi punya gigi sebanyak itu gitu. Itu juga beliau-beliaunya itu juga cukup fight untuk beradaptasi. Nah, kita yang misalnya sampai tidak punya gigi atau kehilangan gigi 1, 2 and so on gitu ya, sebaiknya itu diganti. Untuk biaya dan lain-lain silahkan menyesuaikan karena banyak pilihannya. Ada yang murah gitu ya, ada yang standar, ada yang fixed denture, ada yang removable denture, ada yang gigi tiruan lepasan, ada yang gigi tiruan cekat. Nah, itu semuanya disesuaikan dengan budget gitu. Tetapi mengganti gigi pada area yang tidak bergigi itu menjadi satu keharusan agar kondisi gigi-gigi kita tetap terjaga. Jadi gak usah khawatir gigi palsunya nanti menimbulkan bau mulut atau enggak, atau ini atau itu. Pasti dokter gigi akan mengedukasi apa-apa saja yang diperlukan saat Anda sudah menggunakan gigi palsu. Bagaimana cara menjaganya, bagaimana agar gigi-giginya juga tidak rusak, tidak kotor, tidak bau mulut gitu. Gimana juga biar awet gigi palsunya. Semuanya akan diedukasi oleh dokter gigi kita. So, jangan sungkan-sungkan untuk sharing, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi ke dokter gigi gitu. Tanyakan kebutuhannya. Mungkin ada yang misalnya gigi paling ujung nih gitu, yang memang impacted. Nah, kalau seperti itu, kalau hilang ataupun dibuang ataupun dicabut ataupun dioperasi, tidak perlu melakukan penggantian. Tapi untuk seluruh gigi-gigi yang normal, apabila kehilangan, alangkah baiknya untuk dilakukan penggantian agar kita tetap bisa mengunyah makanan dengan optimal sehingga tidak memperberat kerja organ pencernaan kita selanjutnya, entah itu lambung, entah itu usus gitu. Karena sebenarnya kesehatan organ dalam kita itu pintunya dari mulut kita, pintunya dari oral hygiene kita gitu. Jangan sepelekan mulut beserta isinya. Jangan sepelekan gigi-gigi kita, karena dia yang membantu melumatkan makanan, mencerna makanan dengan bakteri-bakteri positif dan negatifnya yang ada di dalam rongga mulut kita untuk sebelum dicerna lebih lanjut di organ pencernaan selanjutnya. Begitu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.